Kalau Tuhan minta engkau melepaskan sesuatu, itu bukan karena dia mau mengambil kebahagiaanmu. Itu karena dia tahu apa yang dapat menghancurkanmu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Welcome back to Mitra Indonesia. Bapak Ibu pernah nggak mengejar sesuatu yang terlihat kelihatannya baik? Pekerjaan yang kelihatannya menjanjikan sekali, hubungan yang kelihatannya membahagiakan, status yang kelihatannya menaikkan harga diri, pencapaian yang kelihatannya membuat hidup kita rasanya lebih berarti. Dan dari luar semuanya terlihat bagus banget. Tapi anehnya, semakin dikejar, hati semakin tidak ada damai sejahtera. Semakin dikejar, hidup semakin jauh dari Tuhan. Semakin dikejar, kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, bahkan kehilangan diri sendiri. Saya terakhir bekerja tahun 2025. Ketika 1 bulan saya bekerja di sana, ada hati tidak damai sejahtera. Tapi 1 bulan pertama saya mendapatkan gaji yang begitu besar, tidak ada damai sejahtera. Dan ketika saya berdoa, Tuhan cuman kasih impresi ke saya, ya udah resign aja. Kalau memang bukan sesuai dengan damai sejahteranya dari Tuhan. Tapi yang masalah adalah seringkali ketika di situasi ini kayak saya tadi, kita memaksa sambil berkata, ini pasti dari Tuhan. Ini kesempatan bagus. Masa sih bukan dari Tuhan? Dia orang baik loh. Masa sih bukan dari Tuhan? Karir ini naik loh Tuhan. Kayak saya waktu itu. Masa sih Tuhan gak mau saya karirnya naik? Tapi hari ini saya memulai dengan satu kalimat yang mungkin sederhana tapi perlu kita renungkan. Tidak semua yang terlihat baik berasal dari Tuhan. Karena kadang yang terlihat baik di mata kita belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kadang yang terlihat menguntungkan justru sedang menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Kadang yang terlihat sepertinya berkat yang melimpah ternyata bisa jadi jerat kalau itu membuat hati kita meninggalkan Tuhan. Maka dari itu tema hari ini adalah berhenti mengejar yang bukan dari Tuhan. Bukan berarti ya kita nggak boleh punya mimpi ya. Bukan berarti juga kita nggak boleh punya target, boleh. Bukan berarti kita nggak boleh ingin punya pasangan, punya karir, punya bisnis, punya pelayanan, atau masa depan yang baik. Jangan disalahartikan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang sedang kita kejar saat ini benar-benar dari Tuhan atau tidak? Atau sebenarnya hanya keinginan kita yang kita paksa untuk Tuhan setujui? That's the question that we should ask ourselves. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, tetapi tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Firman Tuhan berkata bahwa manusia bisa dicobai oleh keinginannya sendiri. Ini penting. Kadang kita pikir pencobaan selalu datang dari luar soalnya. Dari orang lain, dari situasi, dari dunia. Yang seringkali kita salahkan siapa? Dari iblis. Tapi Yakobus berkata di sini, ada pencobaan yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Yaitu dari keinginan yang tidak ditundukkan kepada Tuhan. Keinginan itu nggak selalu kelihatan jahat. Ingin sukses, ya nggak salah lah. Ingin menikah, nggak salah juga. Ingin punya pekerjaan bagus, jelas tidak salah. Ingin dihargai, tidak salah. Ingin punya hidup yang lebih baik, ya tidak salah juga. Yang berbahaya adalah ketika keinginan itu mulai menguasai kita lebih daripada Tuhan. Ketika kita berkata, asal aku dapat dia, aku pasti bahagia. Asal aku punya posisi itu, hidupku pasti berarti. Asal aku berhasil, baru aku merasa cukup. Asal orang lihat aku sukses, barulah aku berasa aku bernilai. Di situ keinginan yang awalnya biasa aja bisa berubah menjadi berhala. Berhala bukan hanya patung. Berhala adalah apapun yang mengambil tempat Tuhan dari hati kita. Kalau sesuatu menjadi sumber identitas kita lebih daripada Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Kalau sesuatu membuat kita kompromi dengan dosa, itu bisa menjadi berhala. Kalau sesuatu membuat kita tidak lagi peka pada suara Tuhan, itu bisa jadi berhala juga. Dan Yakobus berkata, keinginan yang tidak bisa dijaga bisa menyeret dan memikat kita.
Perhatikan kata-katanya. Diseret dan dipikat. Artinya apa? Dosa jarang datang dengan wajah yang menyeramkan yang kita pikirkan. Dosa sering datang dengan wajah yang menarik. Dosa sering datang dengan pikiran, nah ini kesempatan bagus nih. Dosa sering datang dengan kalimat, gak apa-apalah cuma sekali aja. Dosa sering datang dengan alasan, yang penting nanti aku tetap gereja. Tapi pelan-pelan, kalau kita tidak hati-hati, kita akan ditarik semakin dan semakin jauh. Awalnya hanya tertarik, lalu mulai kompromi, lalu mulai membenarkan diri, lalu mulai menjauh dari Tuhan, dan hati mulai keras. Lalu kita sadar, kita sudah berada di tempat yang tidak pernah Tuhan minta kita datangi. Karena itu, tidak semua keinginan harus diikuti. Ada keinginan yang perlu diuji. Ada ambisi yang perlu diserahkan. Ada pintu yang perlu ditolak. Ada hubungan yang perlu dilepaskan. Dan ada kesempatan yang kelihatannya bagus, tapi tidak sehat untuk iman kita. Jangan hanya bertanya, apakah ini bagus? Tanyakan juga, apakah ini dari Tuhan atau tidak? Jangan hanya bertanya, apakah ini menguntungkan kita? Tapi tanyakan juga, apakah ini membawa aku lebih dekat dengan Tuhan. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ayat ini berkata dengan jelas apa? Bahwa setiap pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari Tuhan. Tapi kita perlu mengerti di sini. Apa yang kita perlu mengerti? Kalau sesuatu benar-benar dari Tuhan, itu tidak akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Berkat dari Tuhan tidak akan menuntun kita hidup dalam dosa. That's the fact. Kesempatan dari Tuhan tidak akan memaksa kita mengorbankan integritas kita. Hubungan juga yang dari Tuhan tidak akan membuat kita kehilangan kekudusan. Dan pintu dari Tuhan tidak akan membuat kita meninggalkan ketaatan kita. Kadang kita nih menyebut sesuatu berkat, padahal itu membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Contohnya apa? Kita dapat pekerjaan baru yang tadi saya cerita, gajinya besar, tapi mungkin kita harus berbohong, memanipulasi, dan menjatuhkan orang lain. Kita dapat status sosial, tapi hati kita sombong dan tidak lagi bergantung sama Tuhan. Kita dapat pekerjaan yang gaji besar juga nih, tapi nilai hidup kita dikorbankan untuk pekerjaan itu. Kita dapat hubungan yang membuat kita merasa dicintai, tapi kita terus kompromi dalam kekudusan. The question is, kalau itu membuat kita meninggalkan Tuhan, apakah benar itu dari Tuhan? Yang dari Tuhan tidak selalu mudah, tapi yang dari Tuhan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Kadang kehendak Tuhan tidak selalu paling cepat, tapi kehendak Tuhan pasti yang paling aman. Kadang kehendak Tuhan tidak selalu paling populer, tapi saya percaya kehendak Tuhan paling benar. Kadang kehendak Tuhan tidak selalu sesuai dengan ego kita, tapi kehendak Tuhan selalu membawa kehidupan. Masalahnya banyak orang hari-hari ini tidak mencari kehendak Tuhan. Mereka mencari persetujuan Tuhan atas kehendaknya sendiri. Kita sudah punya pilihan, lalu kita minta Tuhan memberkati. Kita udah punya keputusan, lalu kita mencari ayat untuk membenarkan keputusan tersebut. Kita sudah punya orang yang kita mau pacarin atau cintai, lalu kita berkata, Tuhan tolong jadikan dia pasangan hidupku. Kita punya ambisi, lalu kita berkata, Tuhan tolong dong lancarkan ambisiku. Padahal doa yang benar bukan hanya Tuhan berkati rencanaku, tapi Tuhan bentuklah hatiku supaya aku menginginkan rencanamu. Karena hidup yang diberkati bukan soal hidup di mana semua keinginan kita tercapai. Hidup yang diberkati adalah hidup yang berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Di Roma 12 ayat 12 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. This is a very important verse. Ini ayat yang penting sekali. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena dunia punya ukuran yang berbeda dengan Tuhan. Dunia berkata apa? Yuk, yang penting sukses. Tuhan berkata apa? Yang penting setia. Dunia berkata apa? Yang penting kamu terlihat hebat. Tapi Tuhan berkata apa? Yang penting hatimu benar. Dunia berkata kejar apapun yang membuat kamu bahagia. Tapi Tuhan berkata apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dunia berkata kamu suka, kamu ambil. Tapi Tuhan berkata apa? Uji dulu apakah itu benar. Dunia boleh berkata, jangan sampai kamu kalah dengan orang lain. Tapi Tuhan berkata, jangan kehilangan jiwamu demi mengejar dunia. Karena itu di Roma 12 ayat 2 berkata kita perlu mengalami pembaharuan budi. Artinya apa? Cara pikir kita harus diperbaharui oleh yang namanya firman Tuhan. Karena kalau cara pikir kita dibentuk oleh dunia yang ada sekarang ini, kita akan sulit membedakan kehendak Tuhan. Kita akan mengira semua yang viral itu benar. Kita akan mengira yang populer itu baik.
Kita akan mengira semua yang membuat kita senang itu pasti dari Tuhan. Kita akan mengira semua yang menaikkan status kita itu berkat. Padahal, sorry to say, belum tentu. Tidak semua pintu yang terbuka adalah pintu dari Tuhan. Tidak semua orang yang datang adalah jawaban doa. Tidak semua kesempatan besar adalah kehendak Tuhan. Dan tidak semua yang membuat kita senang itu membuat kita kudus. Itu sebabnya kita perlu peka. Bukan hanya peka terhadap peluang yang ada, tapi peka terhadap suaranya Tuhan. Kita bukan pintar membaca market kok. Yang ada, sekarang market lagi buruk sih, naik turun. Tapi pintar membaca arahnya Tuhan. Bukan hanya mengejar apa yang terlihat menjanjikan, tapi mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Di Roma 12 ayat 2 tadi berkata bahwa setelah pikiran kita diperbaharui, kita dapat membedakan kehendak Allah. Berarti apa? There's a discernment atau kepekaan rohani itu nggak muncul secara otomatis. Tapi itu lahir dari hidup kita yang terus diperbaharui oleh firman-Nya Tuhan. Kalau setiap hari yang masuk nih ke dalam pikiran kita hanya tekanan dunia, standar dunia, konten dunia, validasi dunia, maka jangan heran kalau hidup kita, keputusan kita dibentuk oleh dunia. Tapi kalau hidup kita diisi dengan firman Tuhan, doa, komunitas yang sehat, ketaatan, saya percaya pelan-pelan kita pasti peka. Ini bukan dari Tuhan nih kayaknya. Ini kelihatan baik nih, tapi hatiku kok nggak damai sejahtera. Ini menguntungkan, tapi kok membuat aku kompromi sih. Ini menarik, tapi menjauhkan aku dari panggilan Tuhan. That's the thing. Maka itu sekali lagi, Tuhan nggak anti loh sama mimpi besar. Saya mau kasih tahu nih, Tuhan tidak anti dengan mimpi besar. Tuhan tidak anti dengan karir saudara yang keren, yang bagus. Tuhan nggak anti dengan kesuksesan. Tuhan nggak anti dengan pencapaian. Dan Tuhan tidak anti dengan masa depan yang baik. Kita tahu banyak tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan di posisi besar kok. Yusuf, kita tahu pemimpin besar di Mesir. Daniel, pejabat tinggi loh di Babel. Esther, kita tahu menjadi ratu. Nehemia, menjadi pemimpin pembangunan kembali Yerusalem. So the problem is not the position. Masalahnya bukan sebuah posisi, tapi masalahnya adalah hati. Apakah kita mengejar posisi untuk memuliakan Tuhan atau untuk membuktikan diri? Apakah kita mengejar pasangan karena Tuhan memimpin atau karena kita takut sendirian? Apakah kita mengejar uang untuk menjadi berkat atau karena rasa aman ketika kita punya uang? Apakah kita mengejar pelayanan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau karena ingin dilihat orang? Ambisi yang diserahkan kepada Tuhan bisa menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Tapi ambisi yang tidak ditundukkan bisa menjadi jalan menuju kehancuran. Tuhan tidak selalu meminta kita membuang mimpi, tapi Tuhan sering meminta kita menyerahkan mimpi kita. Karena mimpi yang tidak diserahkan bisa menguasai kita. Tapi mimpi yang diserahkan, saya percaya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Mungkin ada hari ini yang perlu berkata, Tuhan aku mau sukses, tapi aku gak mau kehilangan Engkau. Tuhan aku mau menikah, tapi aku gak mau kompromi dengan dosa. Tuhan aku mau dipakai sama Tuhan, tapi aku tidak mau mengejar panggung lebih daripada hadirat-Mu. Tuhan aku mau punya masa depan yang baik, tapi aku mau kehendak-Mu lebih besar daripada keinginanku. Itulah hati yang benar. Bukan hati yang tidak punya keinginan loh, berbeda. Tapi hati yang berkata, Tuhan kalau ini bukan dari Engkau, ajar aku untuk melepaskannya. Kalau ini bukan kehendak-Mu, beri aku keberanian untuk berhenti mengejarnya. Satu tanda kedewasaan rohani adalah keberanian untuk melepaskan sesuatu yang kita inginkan. Ketika kita tahu bahwa itu bukan dari Tuhan. Karena seringkali masalahnya bukan karena kita nggak tahu loh. Tapi sebenarnya kita tahu. Kita tahu hubungannya nggak sehat. Kita tahu pekerjaannya membuat kita selalu kompromi. Kita tahu ambisi menguasai hati. Kita tahu kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dan kita tahu lingkungannya itu menarik. Kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah kita takut melepasnya. Takut kalau nanti nggak ada yang lebih baik. Takut kalau nanti sendirian. Takut kalau nanti tertinggal. Takut kalau kesempatan ini tidak akan pernah datang lagi dalam kehidupannya. Takut kalau nanti hidupnya nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi saudara, saya mau mengingatkan, iman bukan hanya percaya Tuhan bisa memberi. Iman juga percaya Tuhan tetap baik ketika Dia minta kita melepasnya. Kalau Tuhan minta engkau melepaskan sesuatu, itu bukan karena Dia mau mengambil kebahagiaanmu. Itu karena Dia tahu apa yang dapat menghancurkanmu. Tuhan bukan hanya Bapa yang memberi, Dia juga Bapa yang melindungi kita. Itu yang kita harus mengerti. Kadang perlindungan Tuhan datang dalam bentuk pintu yang tertutup. Kadang kasih Tuhan datang dalam bentuk hubungan yang tidak jadi, yang gagal. Kadang jawaban Tuhan datang dalam bentuk ada perkataan no atau tidak. Kadang arah Tuhan datang dalam bentuk kegelisahan yang membuat kita berhenti. So, jangan marah ketika Tuhan menahan sesuatu dalam hidupmu sekarang. Mungkin Dia sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum kamu lihat. Jadi jangan paksa pintu
yang Tuhan tutup. Jangan mempertahankan hubungan yang Tuhan suruh lepaskan. Jangan kejar status yang membuat jiwamu rusak. Jangan jual damai sejahteramu hanya demi validasi manusia. Karena apa gunanya mendapatkan apa yang kita mau, tapi kita kehilangan damainya Tuhan. Apa gunanya kita terlihat berhasil, tapi hati kita kosong. Apa gunanya kita punya hubungan, tapi kita jauh dari kekudusan. Apa gunanya kita punya status sekarang, tapi kita kehilangan panggilan kita. Apa gunanya kita menang di mata manusia, tapi kalah di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini mungkin kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Apa sih yang kita kejar dalam hidup ini? Kenapa sih kita mengejarnya? Apakah itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan? Atau justru membuat kita semakin jauh? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar pekerjaan, pasangan, pencapaian, uang, status, pengakuan, validasi, sampai kita lupa mengejar Tuhan. Padahal ketika kita mengejar Tuhan, Dia akan mengarahkan langkah kita. Jelas di Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan urutannya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan cari dulu pasangan, bukan cari dulu status, bukan cari dulu validasi, bukan cari dulu pencapaian, bukan cari dulu hidup yang nyaman. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Jadikan Tuhan yang utama. Jadikan firman Tuhan dasar keputusan kita. Jadikan ketaatan lebih penting daripada keinginan kita. Saya percaya gini, ketika Tuhan menjadi yang pertama, hidup kita akan ditata dengan benar. Hari ini Tuhan tidak sedang menghancurkan mimpimu, tapi Dia sedang memurnikan hatimu. Dia tidak anti dengan masa depanmu, itu yang kita harus ketahui. Dia justru paling tahu masa depan yang terbaik bagimu. Tetapi Dia mau kita berhenti mengejar yang bukan dari Dia. Berhenti mengejar hubungan yang menjauhkanmu daripada kekudusan. Berhenti mengejar karir yang membuatmu kehilangan integritasmu. Berhenti mengejar status yang membuatmu lupa identitasmu di dalam Kristus. Dan berhenti mengejar validasi manusia sampai kamu lupa bahwa kamu sudah dikasihi Tuhan. So what we need to do? Kejar Tuhan. Karena ketika kita mengejar Tuhan, kita tidak akan kehilangan yang terbaik. Tapi saya percaya justru kita akan diselamatkan dari yang palsu dan dipimpin kepada yang benar. Tidak semua yang terlihat baik berasal dari Tuhan, tapi semua yang berasal dari Tuhan pasti membawa kita semakin dekat kepadanya. Kalau itu bukan dari Tuhan, ayo kita ambil keputusan, berani lepaskan. Kalau itu membuatmu jauh dari Tuhan, berani berhenti. Kalau itu mencuri damai sejahteramu, berani evaluasi. Kalau itu membuatmu kompromi dengan dosa, jangan lanjutkan. Karena hidup yang terbaik bukan hidup di mana semua keinginanmu tercapai. Hidup yang terbaik adalah hidup yang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati.